Selamat datang kembali di channel Creepy Pips. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang diambil dari rumah sakit. Tapi sayangnya rumah sakit ini saya tidak bisa menyebutkan nama dan lokasinya di mana. Yang pasti rumah sakit ini ada di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari saya untuk yang berikut-berikutnya. Jadi kita mulai aja ceritanya. Rumah sakit ini berada di sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung. Lokasinya cukup terpencil, dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat. Jalan menuju ke sana berliku-liku dan sering diselimuti kabut tebal. Bahkan siang juga kayak begitu. Rumah sakit ini juga dibangun pada era kolonial Belanda dan dulunya adalah markas militer yang kemudian diubah menjadi rumah sakit lapangan selama Perang Dunia Kedua. Rumah sakit ini jelas punya reputasi yang sangat menyeramkan. Banyak sekali warga setempat yang percaya bahwa tempat ini berhantu. Konon, banyak prajurit yang tewas di sini pada saat zaman perang, dan jiwa-jiwa mereka masih gentayangan pastinya, nggak bisa pergi. Selain itu, rumah sakit ini juga pernah jadi tempat isolasi pasien penyakit menular kayak TBC sama kolera. Korban-korban penyakit ini diyakini masih menghuni rumah sakit, terutama malam hari pastinya. Banyak staf dan pasien yang mengaku melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh di lorong-lorong rumah sakit. Dan ada salah satu ruangan yang paling angker, yaitu ruangan ICU yang terdapat di lantai 3, di mana banyak pasien kritis menghembuskan nafas terakhir mereka. Dan disinilah cerita akan kita mulai. Cerita ini bermula ketika seorang dokter muda, ya kita sebut aja namanya Mawar, sedang menjalani tugas jaga malam di rumah sakit tersebut. Malam itu dia nggak sendirian. Dia ditemenin sama temennya, yang namanya, ya kita sebut aja Melati. Nah, Melati ini juga seorang dokter muda dalam program pendidikan dokter spesialis, atau PPDS. Mereka berdua udah biasa dengan tugas jaga malam. Tapi entah kenapa di suatu malam kerasa banget ada sesuatu yang beda. Pada malam itu mereka juga ditemani sama dokter residen senior yang bertindak sebagai mentor mereka. Seperti biasa mereka mulai berkeliling untuk memeriksa semua ruangan di rumah sakit. Rumah sakit ini punya 4 lantai cukup besar, dan setiap lantainya menyimpan cerita seramnya sendiri. Dari lantai pertama yang dipenuhi pasien rawat jalan, sampai lantai 4 yang dulu pernah jadi tempat isolasi pasien penyakit menular. Dan konon katanya pada saat itu banyak sekali yang meninggal di lantai 4. Saat mereka berkeliling, mereka nggak bisa ngabain perasaan aneh yang ada di dalam diri mereka. Lorong-lorong rumah sakit yang panjang dan gelap terasa seperti menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Sesekali mereka mendengar suara-suara aneh, suara pintu berderit, langkah kaki yang samar, dan suara-suara orang yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Ada yang kesakitan akibat jatuh dari motor, ada juga yang ngigo karena udah waktu tidur untuk pasien. Ruangan ICU atau Intensive Care Unit di rumah sakit ini terletak di lantai 3 dan terkenal sebagai salah satu ruangan yang paling sibuk. ICU ini luas dengan 12 bed yang disusun rapi dalam 2 baris. Masing-masing dilengkapi dengan monitor yang terus berbunyi, menunjukkan tanda-tanda vital pasien. Dinding ruangan ini dicat putih, tapi udah mulai menguning seiring waktu. Ada beberapa jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah sakit, tapi tirainya selalu tertutup rapat, nggak tahu kenapa. Mereka bertiga sedang berjalan menyusuri setiap lantai di rumah sakit tersebut, takut jika sewaktu-waktu diperlukan. Saat mereka melewati ruangan ICU, mereka bisa merasakan perubahan suhu yang signifikan. Udara tiba-tiba terasa sangat dingin, meski AC di lorong itu nggak nyala. Dokter Melati yang selalu ceria, kali ini cemas banget kelihatannya. Kok dingin banget ya di sini ya? Apa AC-nya sengaja diatur lebih dingin dari biasanya? Tanyanya dengan nada ragu. Dokter residen senior hanya mengangguk, tapi dia tampak waspada. Mungkin, tapi aneh. Biasanya gak sedingin ini. Mereka bertiga mencoba memasuki ruangan ICU tersebut dan tampak banyak sekali pasien yang dirawat di setiap bed yang ada di ruangan itu. Normal buat mereka bertiga. Memang hawanya aja yang kerasa dingin dan gak enak. Lagi banyak pasien kali, jawab dokter Mawar. Tidak lama mereka berada di dalam ruangan ICU karena nggak tampak ada pasien yang kritis dan butuh mereka dengan segera.
Sehingga akhirnya mereka keluar lagi dari ruangan ICU. Sekarang jam 11 malam, mereka bertiga memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu bangsal di lantai 1. Karena di lantai tersebut banyak kursi atau sofa untuk istirahat para dokter. Dokter Mawar dan Dokter Melati ngobrol santai sambil menikmati minuman yang mereka bawa. Sementara dokter residen senior izin untuk pergi ke kantin membeli makan. Suasana malam itu terasa sangat sepi. Bahkan karena terlalu sepi, suasananya mulai menjadi lebih mencekam dari biasanya. Saat mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba dokter residen senior datang dengan terburu-buru dan bilang kalau ada telepon dari ICU. "Cepat, ada panggilan dari ICU. Katanya ada pasien kritis," ujarnya dengan wajah tegang. Sontak Dokter Mawar dan Dokter Melati berdiri dan langsung bergegas menuju ruangan ICU di lantai 3. Tapi anehnya, saat mereka sampai di lantai 3, ruangan ICU tampak gelap dari luar. Dan entah kenapa, lorongnya pun gelap sekali. "Kenapa lampunya mati ya?" tanya Dokter Mawar sambil menatap pintu ICU yang tertutup rapat. "Ini nggak mungkin, ICU selalu terang. Ada yang nggak beres nih," tambah Dokter Melati. Tidak lupa juga Dokter Melati mulai melihat ke arah handphonenya dan menyalakan fitur flashlight untuk menerangi jalan di lorong tersebut. Karena ada pasien yang membutuhkan mereka saat itu, mereka bertiga akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke ruangan ICU. Sesampainya di depan pintu ruang ICU, Dokter Mawar mulai membuka pintu ruangan tersebut dan merasa ada yang aneh. Kenapa pintunya bunyi kayak gitu ya? Pintu berbunyi seperti pintu di rumah tua, berdecit dan seperti ada yang menjerit mengerikan. Begitu mereka melangkah masuk, mereka langsung merasa ada yang sangat salah. Ruangan ICU yang biasanya terang dan penuh dengan aktivitas, malam itu terasa seperti ruangan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Dan entah kenapa, secara tiba-tiba pintu yang sudah dibuka oleh Dokter Mawar tertutup dengan sendirinya dan menimbulkan suara tertutup yang sangat keras. Brak! Ketiga dokter tersebut kaget dan bingung mau ngapain. Tapi ya namanya tuntutan kerja pasti sangat dijunjung tinggi, sehingga mereka tetap memberanikan diri untuk terus masuk semakin ke dalam di ruangan ICU itu. "Kok bisa gelap gini? Ada yang salah dengan listriknya?" tanya Dokter Melati dengan suara sudah mulai bergetar. Dokter residen senior mencoba menenangkan mereka. "Tenang, mungkin masalah teknis. Kita cari tahu pasien mana dan apa yang terjadi sama pasien itu dulu aja." Mereka mulai berkeliling di ruangan ICU itu. Yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir dan ketakutan mulai dirasakan oleh mereka bertiga. Semua bed di ICU itu kosong, ditutupi dengan kain putih yang berdebu. Meja-meja di ruangan itu berantakan, penuh dengan buku dan kertas yang berserakan. Tapi semuanya kosong, gak ada tulisan atau catatan medis. Dokter Mawar berhenti di salah satu bed dan menarik kain putihnya. Bed ini udah lama kan ya nggak dipakai? Kenapa bisa berdebu begini? Padahal tadi kan masih ada pasien di sini. Ketika Dokter Mawar menarik kain putihnya, ia melihat sosok orang tua dengan wajah yang sangat pucat, kulit yang kuning dan keriput, serta wajahnya yang tampak kosong, berkata, "Tolong saya, tolong periksakan saya, temani saya." Seketika Dokter Mawar kaget dan mengatakan kepada Dokter Melati, "Tunggu, mungkin ini pasien yang seharusnya kita tolong." Dokter residen langsung bertatapan dengan Dokter Mawar dan dengan wajah yang sangat pucat berkata kepada Mawar, "Mawar, di situ nggak ada orang." Dokter Mawar langsung panik dan ketakutan. Tapi sebagai dokter ia ragu untuk menjerit dan teriak, sehingga hanyalah kekeringan yang dirasakan di tenggorokannya. Suara Dokter Melati mulai gemetar dan semakin takut. "Ini bukan ICU yang kita kenal. Ini kayak ruangan lain yang mirip dengan ICU kita, tapi kosong dan mati. Gimana kalau kita keluar dari ICU ini sebelum pintunya kekunci?" Dokter residen senior mulai merasakan ketakutan yang sama. "Bener, kita mending pergi aja deh. Tapi gimana sama Dokter Mawar?" Sambil melihat ke arah Dokter Mawar yang sedang jatuh lemes di lantai sambil menangis. Ketika mereka mulai merasa panik, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari ujung ruangan. Suara itu pelan, tetapi cukup untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Dokter Melati dengan cepat mengarahkan senternya ke arah suara itu, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Tadi ada yang dengar nggak? Suara langkah kaki, tanya Dokter Melati dengan ketakutan. Jangan-jangan ini bukan tempat kita seharusnya berada. Udah deh, kita keluar aja dari sini.
ujar dokter residen senior dengan nada tegas. Tapi sebenarnya dia juga udah mulai kelihatan takut banget. Akhirnya mereka berdua menarik tangan dokter Mawar dan segera bergegas keluar dari ruangan itu. Pintu yang tertutup dengan sendirinya ternyata tidak terkunci dan bisa dibuka dari dalam. Panik, takut, dan ngeri, itulah yang mereka rasakan. Begitu mereka melangkah keluar, mereka merasa sedikit lega. Lorong di luar ruangan ICU tampak normal, dengan lampu-lampu yang menyala terang, dan suara langkah-langkah cleaning service yang sedang bekerja dari kejauhan. Mereka berjalan cepat mencoba menjauh sejauh mungkin dari ruangan ICU itu. Mereka berbelok ke arah kanan dari pintu ICU dan berlari cepat menuju sebuah sofa yang menyodorkan kenikmatan kepada mereka yang sedang panik dan ketakutan. Sampai di sofa tersebut, mereka duduk mencoba menenangkan diri. Tapi nggak lama kemudian perawat di ICU menanyakan kenapa mereka belum datang. Apa? Kami baru aja kok dari ICU, jawab dokter residen senior dengan nada bingung. Perawat yang lainnya yang ada di depan pintu ICU terdengar cemas. Tapi kalian belum sampai di sini. Kami udah nungguin, ada pasien kritis yang butuh penanganan segera. Bisa nggak kalian cepet? Dengan perasaan takut dan bingung, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruangan ICU. Kali ini mereka lebih berhati-hati tentunya. Saat mereka mendekati ruangan ICU, mereka bisa melihat dari kejauhan bahwa lampu di dalam ruangan sudah menyala terang. Begitu mereka masuk, mereka melihat ruangan ICU yang mereka kenal. Bed-bed yang penuh dengan pasien, monitor yang berbunyi, dan perawat yang sibuk bekerja. Semuanya normal, seolah-olah kejadian sebelumnya hanya sebuah mimpi buruk belaka. Namun, ketiga dokter tersebut tahu betul bahwa apa yang mereka alami tadi bukanlah sebuah mimpi. Ruangan ICU yang gelap dan kosong dengan bed-bed berdebu itu nyata. Tapi, gimana bisa ada dua versi ruangan ICU di tempat yang sama? Pertanyaan itu terus menghantui mereka. Bahkan setelah mereka kembali ke tugas masing-masing. Seolah ada sesuatu di rumah sakit itu yang ingin menunjukkan sisi lain dari tempat yang mereka kenal. Cerita ini bukan cuma tentang sebuah pengalaman aneh di rumah sakit. Ini adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Rumah sakit dengan segala sejarah dan energinya bisa menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa kita bayangkan. Setelah kejadian ini, Dokter Mawar, Dokter Melati, dan dokter residen senior selalu lebih waspada saat harus berjaga malam. Dan buat kalian yang mendengar cerita ini, mungkin juga akan lebih berhati-hati saat berada di tempat yang penuh dengan sejarah seperti rumah sakit ini. Sekian cerita misteri dari saya. Jika kalian suka, silakan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan untuk cerita misteri berikutnya, silakan subscribe channel Creepy Peeps. Dan semoga malam ini kalian akan bermimpi dengan indah.